Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa SLI Cibogor akan menyampaikan dan mempresentasikan materi tentang supply chain management. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 5 teman saya. Yang pertama ada Saudara Ajis, Saudara Jenal Arifin, Saudari Dila Rahmadani, Saudari Imas, dan Saudari Tiara Renggini Salsabila. Dalam materi sosial supply chain management ini, kami akan menyampaikan beberapa konten atau tabel yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah pengertian, konsep, dan evolusi SCM. Yang kedua adalah customer dan supplier relationship management. Yang ketiga, customer service management. Yang keempat, demand management. Yang kelima, pengembangan produk dan komersialisan. Dan keenam, evolusi manajemen chain dan manajemen logistik di era digital. Yang ketujuh, contoh SCM PT Indofood. Dan yang kedelapan adalah contoh SCM PT Unilever. Dan nanti hasil dari materi yang akan kita sampaikan akan diberikan kesimpulan di akhir materi. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama tentang pengertian dan konsep evolusi SCM akan disampaikan oleh Saudari Imas. Kepada Saudari Imas, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Fahmi yang telah mempersilakan waktu kepada saya. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian SCM. Nah, SCM ini adalah singkatan dari Supply Chain Management, yang artinya adalah kegiatan yang meliputi kegiatan koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk. Ataupun SCM ini adalah layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Nah, lebih jelasnya, pengertian SCM ini adalah mekanisme yang mengkoordinasi atau menghubungkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses berubahnya sebuah bahan baku menjadi sebuah produk. Selain itu, supply chain juga mengandung arti sebagai integrasi dan koordinasi dari kunci proses bisnis, mulai dari supplier sampai ke pengguna terakhir. Nah, melalui jaringan distribusi yang memberikan nilai terhadap ketersediaan barang atau pelayanan kepada customer. Materi selanjutnya adalah konsep SCM. Ada 3 komponen utama dari supply chain management ini. Yang pertama adalah upstream supply chain management, yang artinya adalah tahap ini adalah tahap pertama, yang artinya suatu proses di mana sebuah perusahaan mendapatkan supplier dari pihak lain maupun dari luar perusahaan untuk mendapatkan bahan baku produk yang akan diproduksi. Lalu yang kedua adalah internal supply chain management, yang artinya adalah tahapan ini adalah tahapan yang kedua, yang terjadinya perubahan bentuk dari bahan baku produk yang akan diproduksi. Dan yang terakhir adalah downstream supply chain management, yang artinya tahapan ini adalah di mana pada proses pendistribusian barang yang akan dikirimkan oleh perusahaan kepada customer, yang di mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Oke, terima kasih kepada Saudari Imas tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan SCM dan konsep SCM. Selanjutnya ada supply chain management. Pada Tiara, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Jadi, supply chain management ini melalui beberapa proses untuk bisa sampai pada tahap terakhir produksi sebuah produk yang akan dipasarkan. Tahapan berikutnya yaitu yang pertama ada customer. Customer menjadi yang paling penting dan pertama dalam proses ini karena customer lah yang akan melakukan order untuk pengadaan produk. Yang kedua itu ada tahap planning. Tahap selanjutnya, setelah customer memesan produk adalah planning. Maka planning departemen akan menyiapkan perencanaan produksi untuk membuat produk yang diminta oleh customer.
Yang ketiga ada purchasing. Setelah menerima perencanaan produksi dari tim planning, maka bagian purchasing akan melakukan pemasokan bahan mentah dan bahan pendukung lainnya, serta menetapkan tanggal penerimaannya dan jumlah yang dibutuhkan untuk diproduksi menjadi sebuah produk yang dipesan oleh customer. Yang keempat, ada inventory. Pada tahap ini adalah di mana bahan mentah dan bahan pendukung yang telah dipesan dan dibeli oleh purchasing department akan diperiksa kualitasnya dan ketepatan jumlah sesuai dengan yang dipesan oleh purchasing. Dan kemudian bahan-bahan tersebut disimpan dalam gudang untuk diproduksi. Yang kelima, ada production. Pada bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung lainnya yang telah diterima, dipasok, dan dicek kualitasnya untuk segera diproduksi dan menghasilkan produk yang diminta oleh customer. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada transportation. Bagian departemen pengiriman akan mengatur jadwal keberangkatan barang jadi kepada customer sesuai jadwal yang telah disepakati. Terima kasih Kak Fahmi. Iya, terima kasih kembali kepada Tiara yang telah menjelaskan bagaimana proses-proses tahap awal sampai tahap akhir sebuah produksi sampai akan dipasarkan. Selanjutnya yaitu evolusi SCM yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi SCM, di mana evolusi supply chain management ini telah banyak mengalami evolusi sampai dengan 4 tahap. Yang pertama adalah dalam tahap ini ada semacam kesendirian dan tidak saling berkegantungan antara fungsi produksi dan fungsi logistik. Mereka menjalankan program-program ini sendiri yang terlepas satu sama lain, artinya tidak terikat. Kita berikan contohnya adalah bagian produksi yang hanya memikirkan bagaimana membuat barang sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan, dan sama sekali tidak mau ikut memikirkan penumpukan inventory dan penggunaan ruang gudang yang menimbulkan biaya persediaan, yaitu biaya simpan. Jadi semuanya mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, dalam tahap ini perusahaan sudah mulai menyadari pentingnya integrasi perencanaan walaupun dalam bidang yang masih terbatas, yaitu di antara fungsi internal yang paling berdekatan, misalnya antara produksi dan inventory, kontrol, dan fungsional integration yang lain. Yang ketiga adalah dalam tahap ini integrasi perencanaan pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam suatu perusahaan atau internal integration. Yang keempat, dalam tahap ini menggambarkan tahap sebenarnya dari SCM tersebut, yaitu integrasi total dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan penguasaan yang telah dicapai dalam tahap 3 dan diteruskan ke upstream, yaitu supplier dan downstream sampai ke pelanggan. Nah, evolusi supply chain management yang telah mencapai tahap keempat tersebut menunjukkan suatu integritas yang menyeluruh di antara seluruh komponen terkait, sehingga menuntut adanya transparansi, arus informasi. Strategi kemitraan dapat digunakan untuk mewujudkan kelancaran arus pasokan. Nah, di sini pun ada customer dan supplier relationship management. CRM ini adalah sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Sedangkan supplier relationship management atau SRM adalah disiplin strategis dalam merencanakan dan mengelola semua interaksi dengan pihak ketiga yang menyediakan baik barang atau jasa kepada perusahaan Anda, di mana SRM ini digunakan untuk memaksimalkan nilai dari interaksi antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya, SRM masuk untuk mengurangi resiko. Yang ketiga adalah customer service management. Adalah suatu strategi bisnis yang dirancang untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendapatkan pelanggan baru. Dan tentu saja tujuan pada akhirnya adalah mendapatkan keuntungan. CSM menjadi sebuah hal yang semakin lama semakin dirasakan. Pelayanan nasabah perusahaan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya keinginan dan harapan dari pelanggan terhadap produk, jasa, dan perusahaan. CSM menjadi suatu metode di mana perusahaan dapat tersambungi dengan pelanggannya, sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang terbaik. Perusahaan yang menerapkan CSM dengan benar dan berhasil, maka tentu saja akan memberikan peningkatan dalam penjualan dan keuntungan perusahaan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tentang demand management dan seterusnya bisa disampaikan oleh Saudara Jainal Arifin. Terima kasih buat Saudara Fahmi untuk waktunya. Di sini saya akan membahas tentang demand management. Demand management merupakan metodologi perencanaan yang digunakan untuk mengelola
dan meramalkan permintaan produk dan jasa. Demand management adalah proses yang bertanggung jawab untuk memahami, mengantisipasi, dan memengaruhi permintaan pelanggan untuk pelayanan. Pengelola permintaan adalah upaya untuk permintaan lebih mudah dipenuhi oleh supply chain. Ada beberapa cara instrumen yang bisa digunakan untuk mengelola permintaan, yaitu promosi, potongan harga, term pembayaran, dan bentuk demand management lainnya bisa membuat dan dari sini menuju penerimaan pasar dan penggunaannya. Sementara istilah inovasi sendiri digunakan untuk mendeskripsikan proses transformasi ide atau konsep dalam menjadi sebuah produk atau jasa. Itu tentu saja mencakup lebih dari sekedar istilah penemuan yang biasanya terbatas pada itu tentu saja mencakup lebih dari sekedar istilah penemuan yang biasanya terbatas pada proses yang berjalan dari sebuah gagasan atau konsep menjadi sebuah prototipe atau desain. Selain penemuan, inovasi melibatkan sejumlah proses penting komersialisasi produk atau jasa dalam kegiatan ekonomi negara. Tahapan akhir dalam proses pengembangan produk adalah komersialisasi, yaitu keputusan untuk memasarkan suatu produk. Keputusan untuk komersialisasi suatu produk menetapkan beberapa hal dalam prosesnya. Pemesanan bahan dari perlengkapan produksi, memulai produksi, membangun persediaan, mengirim produk ke daerah distribusi, pelatihan tenaga penjualan, memperkenalkan produk baru ke pasar, dan periklanan yang diarahkan kepada calon konsumen. Waktu yang dibutuhkan dari keputusan komersialisasi awal hingga pengenalan produk biasanya beragam. Jaraknya bisa hanya dari beberapa minggu bagi produk-produk yang tergolong sederhana yang menggunakan peralatan yang ada sampai beberapa tahun. Bagi produk teknis yang membutuhkan peralatan produksi khusus. Selanjutnya akan membahas mengenai evolusi manajemen supply chain dan manajemen logistik di era digital. Dalam Harvard Business Review, Thiel dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyatakan bahwa manajemen supply chain akan menjadi usang karena digantikan oleh teknologi. Pemikiran tersebut dipicu dengan adanya fenomena kehadiran digitalisasi di setiap aspek kehidupan manusia. Teknologi digital memungkinkan perusahaan dapat dengan cepat menangkap, menganalisis, mengintegrasi, mengakses, dan menginterpretasi data real-time yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ke depan. Teknologi sensor memudahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan profesional dan perawatan peralatan. Teknologi robot memudahkan perusahaan untuk melakukan pekerjaan dengan produktivitas tinggi dengan risiko kecelakaan kerja lebih rendah. Teknologi akan mengubah fokus pejabat supply chain dari mengelola orang melakukan kegiatan rutin menjadi mendesain dan mengelola informasi serta aliran produk dengan tenaga ahli yang terbatas. Sekelompok kecil tenaga profesional harus menyesuaikan perkembangan teknologi dengan strategi, dengan kebutuhan, serta sasaran prioritas perusahaan. Fokus dari pejabat supply chain saat ini adalah memberikan pandangan bagaimana kondisi operasional di masa depan dan mengambil tindakan apa yang dibutuhkan perusahaan. Untuk merespon perkembangan teknologi di masa depan, maka manajemen supply chain dan logistik harus bergerak. Ahli supply chain memacu untuk terus mengembangkan konsep pergerakan produk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masa depan.
Ahli logistik memacu untuk terus menyesuaikan proses pergerakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masa depan. Ahli supply chain perlu melengkapi dirinya dengan manajemen logistik sehingga dapat memahami kemampuan terapan konsep yang dikembangkan. Ahli logistik perlu melengkapi dirinya dengan manajemen supply chain agar apa yang dikerjakan lebih efektif dan efisien. Keduanya, manajemen tersebut perlu mengembangkan teknologi tersebut. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi sesungguhnya tidak akan membuat manajemen supply chain punah, namun manajemen logistik yang sebetulnya berevolusi. Manajemen supply chain akan selalu menjadi kerangka pikir bagi perkembangan teknologi untuk membantu manajemen logistik melakukan fungsinya. Manajemen supply chain akan selalu menjadi rujukan bagaimana sebaiknya teknologi dapat membuat pergerakan produk menjadi lebih efektif dan efisien, mulai dari hulu sampai hilir. Manajemen logistik sebagai fungsi yang biasanya dikerjakan oleh manusia di masa depan sebagai fungsi akan menempel pada mesin-mesin pintar. Perusahaan logistik akan banyak menggunakan teknologi dalam operasionalnya. Supply chain akan menyusut hanya apabila dijadikan sebagai salah satu unit kerja perusahaan. Ya, terima kasih Saudara Jenal yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, di sini kami akan memberikan 2 contoh SCM yang ada di perusahaan cukup besar di Indonesia, yaitu PT Indofood dan PT Unilever, yang akan dijelaskan oleh Saudara Ajis. Kepada Saudara Ajis, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan contoh SCM dari PT Indofood. Yang pertama ada pemasok tepung. Dimulai dari mengirimkan stok tepung atau agen persediaan tepung ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Yang kedua ada pemasok bumbu, mengirimkan stok bumbu atau agen persediaan bumbu ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan bumbu mie instan. Yang ketiga, gudang bahan baku, yaitu menyimpan semua pasokan tepung dan bumbu yang diterima dari pemasok. Yang keempat, pabrik pembuat mie instan, membuat, memproses, dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie atau secara manual dengan tenaga manusia. Yang kelima, lab pengujian mie instan, melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap untuk dikemas dan dipasarkan. Yang keenam, pengemasan mie instan, mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji lab pengujian mie instan. Yang ketujuh, distributor mie instan, yaitu mendistribusikan mie yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di pasaran. Yang kedelapan, toko pengecer mie instan, menerima produk mie yang telah dikirimkan oleh distributor lalu dijual kepada masyarakat umum. Yang kesembilan, konsumen, yaitu membeli produk mie dan mengkonsumsinya. Nah, berikutnya ada contoh SCM dari PT Unilever. Konsep SCM Chain 1, yaitu supplier. Nah, jaringannya bermula dari sini, di mana mata rantai penyaluran barang akan mulai. Kata supplier ini termasuk juga suppliernya supplier atau sub-supplier. Nah, jumlah supplier bisa banyak atau sedikit. Dan biasanya sub-supplier berjumlah banyak sekali. Yang pertama ada konsep SCM Chain 1, kedua yaitu supplier ke manufaktur. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua, yaitu manufaktur.
Hubungan antara supplier dan manufaktur ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Misalnya inventories dan biaya gudang. Penghematan ini bisa mencapai sebesar 40% sampai 60% dengan menggunakan konsep supplier partnering. Yang kedua, konsep SCM, chain 1, kedua, ketiga. Nah, dari supplier ke manufaktur ke distributor. Nah, barang yang sudah jadi, yang dihasilkan oleh manufaktur harus disalurkan kepada pelanggan dengan melalui distributor. Dan pada waktunya nanti, distributor akan menyalurkannya dalam jumlah yang lebih kecil kepada pengecer. Yang ketiga, konsep SCM, chain, 1, kedua, ketiga, kemudian keempat, yaitu supplier, ke manufaktur, ke distributor, ke retail. Dari gudang distributor, hasil produksi disalurkan ke gudang pengecer yang nantinya akan diletakkan di rak-rak atau outlet pengecer. Nah, pada tahap ini dapat diperoleh kesempatan penghematan dalam bentuk jumlah inventories dan biaya gudang. Nah, yang keempat, konsep SCM ke customer. Barang yang diletakkan di outlet ditawarkan langsung kepada pelanggan atau pembeli atau pengguna barang tersebut. Dan mata rantai supply baru betul-betul berhenti pada tahap ini. Ya, terima kasih pada Saudara Ajis yang telah memberikan contoh tentang SCM, di mana contoh-contoh tersebut adalah contoh dari 2 perusahaan besar yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tahap akhir yaitu adalah tentang kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Della dari mulai pengertian SCM sampai tadi yang disampaikan oleh Saudara Ajis, yaitu tentang contohnya. Selanjutnya kesimpulan bisa disampaikan Saudara Dila. Kepada Saudara Dila dipersilakan. Ya. Ya, terima kasih Kak Fahmi. Saya akan menyimpulkan dari yang teman-teman saya jelaskan, yaitu dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa SCM merupakan singkatan dari Supply Chain Management. Ini metode, alat, atau pendekatan pengelolaan dari supply chain. Supply chain sendiri merupakan jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Lalu, dalam SCM terdapat pula CRM, yaitu Customer Relationship Management, dan Supplier Relationship Management yang mana dengan mengimplementasikan CRM. Dimaksudkan perusahaan menentukan cara untuk membina relasi dengan pelanggan dengan tujuan memperoleh kesetiaan dan komitmen pelanggan itu sendiri agar tetap menggunakan produk perusahaan tersebut. Manajemen pemasok menjadi sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk memperoleh material atau produk dan bahan baku berkualitas. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, setiap perusahaan perlu menjaga citra positif produk dan perusahaan di mata pelanggan atau masyarakat umumnya. Demand management adalah upaya untuk membuat permintaan lebih mudah dipenuhi oleh supply chain. Selain itu, kebanyakan organisasi bisnis yang berhasil mencapai tujuannya karena mereka selalu berusaha untuk memberikan produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Pengembangan produk atau product development pada dasarnya adalah upaya perusahaan untuk senantiasa menciptakan produk baru
memperbaiki atau memodifikasi produk lama agar dapat memenuhi tuntutan pasar dan selera pelanggan. Ya, terima kasih Saudari Dila telah memberikan kesimpulan dari apa materi yang kita sampaikan hari ini. Itulah materi SCM yang bisa kami berenam sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan umumnya kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.